Shalom, bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ya, saya kembali melanjutkan membahas tentang Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah hamba Tuhan yang diberkati Tuhan secara tubuhnya, secara fisiknya. Ya, yang pertama dia itu tubuh fisiknya itu hidup abadi. Ya, dia terangkat ke surga hidup-hidup dengan menggunakan kereta berapi. Dia disejajarkan dengan dua orang yang tidak mengalami kematian. Ya, di dalam Alkitab itu sudah hukum baku. Yang pertama yang tidak mengalami kematian itu adalah Henokh. Ya, waktu dia terangkat ke surga, dia sekitar umur 300-an sekian gitu ya. Ya, jikalau dia dilihat dari umurnya, dia itu terhitung masih muda. Ya, dia terhitungnya masih muda, yaitu sekitar 300 tahun. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar dia itu sedangkan orang-orang keluarga besar dia itu rata-rata umur 900-an. Adam 900 sekian gitu. Set sekian itu rata-rata seperti itu. Sedangkan Henokh itu masih sepertiga dari usia mereka. Jadi jikalau orang umur 90, Henokh itu sekitar umur 30-an, masih sepertiganya. Dia itu terhitung masih muda. Jadi tubuh fisiknya juga masih muda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Elia ya disejajarkan dengan Henokh. Ya, Henokh itu dia sebagai yang pernah saya baca dari sebuah tradisi bahwa Henokh itu tubuh fisik yang sama dengan Adam gitu, tubuh fisiknya sama. Nah, Adam itu dicipta sama seperti Tuhan gitu, serupa segambar dengan Tuhan. Waktu dicipta sama dengan Tuhan, Adam itu muda begitu, tubuh fisiknya muda. Jadi seperti Tuhan Yesus itu umur 30-an begitu Adam itu. Nah, Henokh itu seperti Adam itu umur 30-an. Jadi dia masih muda dan dia hidup abadi. Elia disejajarkan dengan hamba Tuhan besar yaitu Henokh. Dia diberkati Tuhan dengan hidup yang abadi. Ya, yang kedua yang dikenal hidup abadi itu adalah Elia. Yang pertama Henokh, yang kedua Elia. Dia terangkat ke surga dengan menggunakan kereta berapi. Itulah Henokh gitu ya. Itulah Elia. Ya. Jikalau ditambah lagi yang tidak mengalami kematian di dalam Alkitab atau yang mengalahkan kematian, itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mengalahkan kematian. Itu terbukti dari walaupun dia sudah turun ke alam maut, ke dunia orang mati, tetapi dia bangkit kembali pada hari ketiga. Jadi terhitungnya dia tidak mati selama-lamanya. Dia hidup lagi gitu. Terus terangkat ke surga hidup-hidup. Lalu ada lagi itu murid Tuhan Yesus itu di dalam Injil dicatat. Ada di antara kamu yang tidak akan mengalami kematian sampai aku datang kedua kali. Itu ada kan. Nah, saya lebih percaya itu adalah Yohanes ya. Tetapi kalau doktrin baku di dalam kekristenan hanya ada dua, yaitu Henokh dan Elia. Tetapi kalau kita mau menambahkan lagi ada Tuhan Yesus, ada Yohanes. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Elia diberkati tubuhnya dengan umur yang abadi. Selanjutnya yang kedua, dia diberkati tubuhnya dengan kekuatan. Tubuh Elia itu kuat sekali gitu ya. Jadi tubuhnya bisa dua kemungkinan, dia memang kuat terus atau saat-saat tertentu dia biasa saja, lalu saat-saat tertentu dia kuat sekali ketika Roh Kudus itu menghinggapi dia. Ketika Roh Kudus menghinggapi dia, ditulis itu dia mengikat pinggangnya, dia berlari mendahului kereta raja Israel saat itu. Padahal kereta Raja Israel itu kudanya paling kencang, paling cepat, paling kuat, paling bagus, paling sehat, terbaik dari yang terbaik itu. Udah kerajaan Israel itu, tetapi Elia bisa mendahului ya,
dengan lari maraton ibaratnya dari Jakarta Tangerang atau Solo ke Klaten gitu. Jadi jarak jauh bisa dia lewat saja dengan mudah. Elia diberkati dengan tubuh yang luar biasa. Pernah juga dicatat ya bahwa Elia itu berjalan di padang gurun 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa tidur, tanpa istirahat. Jadi kuat sekali ya. Jadi dia nabi yang dikaruniai Tuhan dengan tubuh yang kuat sekali. Ketika Roh Kudus itu menghinggapi dia. Dan 40 hari 40 malam di padang pasir itu dia berjalan karena dia makan makanan malaikat, makan makanan roti dari malaikat gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Elia itu diberkati tubuhnya dengan hidup yang abadi, tubuh yang abadi. Yang kedua, diberkati dengan tubuh yang kuat. Yang ketiga, dia diberkati dengan tubuh yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kenapa dia sehat? Ya, saat dia ada di gua, saat dia entah di gua entah di Sungai Kerit ya, pokoknya dia di Sungai Kerit ya. Itu yang doktrin bakunya di Sungai Kerit gitu ya. Di situ dia diberi makan oleh burung gagak gitu. Dia diberi makan oleh burung gagak. Nah, padahal burung gagak ini adalah burung pemakan bangkai. Dia bukan full seperti burung pemakan bangkai, burung bangkai ya. Nah, beda kalau burung bangkai itu nama lainnya burung nasar. Itu full makan bangkai ya. Jadi dia memang full makan bangkai itu. Jadi kalau burung nasar itu burung bangkai. Tapi kalau gagak itu tidak full makan bangkai. Tetapi dia hanya sebagian makan bangkai. Dia omnivora, kadang makan bangkai, kadangkala juga dia makan buah-buahan, kadang makan biji-bijian, ya, kadang makan roti, kadang makan makanannya manusia, apa saja dia makan. Itu burung gagak. Nah, masalahnya burung gagak itu makan bangkai begitu. Jadi ketika dia sedang makan bangkai, bangkai kodok, bangkai tikus, bangkai ular, bangkai kadal, dia makan. Waktu dia makan lalu dia ngambil roti berikan ke Elia. Lah, berarti di paruhnya itu ya, atau di tangannya, di kakinya itu kan masih habis makan bangkai ya. Lalu dia ngambil roti ngasih ke Elia. Ini skenario terburuknya ya. Skenario terburuknya kalau bangkainya, burung pemakan bangkainya, gagaknya itu seperti itu tingkah lakunya gitu ya. Itu tingkah laku burung gagak secara umum di alam liar. Beda lagi kalau yang dipelihara ya. Di alam liar dia makan bangkai, lalu dia habis makan bangkai dia ambil roti, dia berikan kepada Elia. Nah, padahal di rotinya itu kena paruhnya, kena kakinya, ada bakterinya dari bangkai tadi, ada virusnya dari bangkai tadi. Jadinya ya Elia tuh makan ada virusnya dari rotinya, dari dagingnya, ada bakterinya. Tapi Elia itu tidak apa-apa, tubuhnya nggak apa-apa. Itu karena kuasa Tuhan yang memberikan Elia itu kesehatan imun tubuh yang kuat. Dia diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasih Tuhan. Ya. Selanjutnya gagak itu makan dari tempat sampah. Ini skenario yang terburuk lagi ya. Tadi udah makannya bangkai, paruhnya itu kena bakteri, virus, cakar-cakarnya kena bakteri, virus, lalu selanjutnya dia ngambil dari tempat sampah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasih Tuhan, dari mana burung gagak ini ya dia dapat roti dan daging ini untuk Elia ini? Yang pertama,
praduga pertama dia dapat dari istana raja, dari tempat-tempat yang bersih, dari tempat-tempat yang bagus, gitu ya. Dia dapat dari istana ya, yaitu skenario yang pertama. Yang kedua dia dapat dari masyarakat umum. Ada orang bikin roti dia ambil gitu, atau orang memberikan ke kakak itu untuk diberi makan. Kakaknya ngambil berikan ke Elia, tempatnya bersih. Tapi yang skenario yang ketiga bisa jadi dia ngambil dari tempat-tempat sampah, roti-roti yang terbuang, daging-daging yang terbuang itu diambil diberikan untuk Elia. Kembali ini adalah skenario yang terburuk. Sudah yang pertama dia habis makan bangkai, kedua dia ngambil makanan daging dan roti dari tempat sampah diberikan pada Elia. Ya, roti yang dimakan Elia, daging yang dimakan Elia mengandung banyak bakteri, banyak virus. Tetapi Elianya baik-baik saja, terbukti Elia tidak kenapa-kenapa. Elia sehat-sehat saja. Jikalau skenario terburuk seperti ini misalnya terjadi, ya berarti bahwa Tuhan itu masih melindungi tubuh Elia. Ya, jadi Elia itu masih diberkati dengan tubuh yang sehat luar biasa. Lalu yang selanjutnya adalah skenario yang terbaik. Makanan ini ya yang diberikan kepada Elia itu diambil oleh burung gagak yang bersih gitu. Jadi burung gagaknya bersih. Dia tidak pernah makan bangkai seumur hidupnya atau dari awal sampai memberi makan Elia, sepanjang makan Elia atau sepanjang memberi makan Elia saja. Itu dia bersih itu, tidak makan bangkai, tidak ngurusin bangkai, jadi tidak pernah ada bakteri atau virus dari burung gagaknya itu. Itu skenario terbaik. Dilanjutkan lagi dia ngambilnya dari makanan-makanan meja-meja gitu. Dari habis fresh dimakan masih hangat ya, habis keluar dari oven gitu. Dari oven gitu sudah keluar masih bagus diambil diberikan pada Elia. Masih baru fresh bagus gitu. Yang terbaik. Itu skenario yang terbaik. Burungnya bersih, roti dan dagingnya masih fresh baru, tidak haram tapi benar-benar halal ya, itu skenario terbaiknya. Nah, kalau skenario yang terbaik ini berarti Tuhan memelihara dia melalui cara-cara yang sehat, melalui cara pola hidup yang sehat, yaitu dengan makan makanan yang bersih, dengan makanan-makanan yang bagus, yang baru gitu, yang halal begitu. Secara umum umat Tuhan itu diperintahkan tuh sebetulnya biasanya itu gagak itu kan karena disebut sebagai haram, jadi biasanya dia itu orang tidak dekat-dekat ya. Oh, kalau dagingnya sebetulnya kalau dagingnya mati diambil itu haram, tapi biasanya orang pikir masih hidup aja sudah mengira dia haram, tidak dekat-dekat gitu. Jadi menjaga kesehatan pikirnya orang-orang zaman kapanpun ya biasanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya, ini skenario terbaik nih. Jadi, tapi andaikan itu ada skenario terburuk seperti tadi, Tuhan juga memelihara dengan memberikan imun tubuh yang kuat. Saya pernah baca dari kisah Charles Parham, Bapak Pentakosta dunia. Jadi di tangannya itu pernah diberikan virus itu uji coba gitu. Lalu virusnya itu mati terbakar. Jadi tubuhnya tidak kuat gitu ya. Tubuh virusnya maksudnya tidak kuat di tubuh Charles Parham itu. Ya, tubuh hamba Tuhan ini kuat. Ketika Elia pergi ke janda Sarfat, itu anaknya kan langsung mati kan. Nah, anak remaja mati itu karena apa gitu? Oh, namanya anak muda bisa meninggal itu karena satu, mungkin dia udah organ-organ tubuhnya dari kecil. Yang kedua, mungkin juga karena penyakit atau kecelakaan. Ya, atau kecelakaan dulu, yang kedua ketiga adalah penyakit. Nah, untuk menyembuhkan tubuh anak muda ini gitu, Nabi Elia itu harus satu, dia mengembalikan nyawanya dulu. Yang kedua, dia harus menyembuhkan organ-organ yang rusak karena penyakit atau kecelakaan.
Yang ketiga, kalau itu penyakit, dia harus membunuh penyakit itu. Jadi ketika Elia mendoakan anak itu, penyakit itu lenyap. Tubuh Elia itu menghanguskan virus-virus, bakteri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasih Tuhan, ya intinya Elia itu baik-baik saja, entahkah dengan skenario yang terburuk ataupun dengan skenario yang terbaik. Ya, salam sehat selalu. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Semoga sehat selalu.